Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Miftahul Janah dari D3 Keperawatan dengan NIM 190102054. Di sini saya akan memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Gerontik dengan Masalah Utama Risiko Jatuh Nyonya X pada Pasien Hipertensi di Puskesmas X. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Romah Ida Ayu, Eskep Enes Mkep, selaku penguji satu saya, Bapak Fasis Eko Kurniawan, Eskep Enes MPH, selaku penguji 2 dan pembimbing satu saya, dan Bapak Madio Marioto, Eskep Enes MNS, selaku penguji 3 dan pembimbing 2 saya. Bab 1. Pendahuluan. Di poin A, latar belakang. Hipertensi merupakan penyakit yang dikenal luas oleh masyarakat, namun penyakit ini kurang begitu dipahami. Penyebab terjadinya hipertensi dan penyakit hipertensi sering ditemukan pada usia lanjut, wanita dan pria yang berusia lebih dari 65 tahun. Hal ini karena usia lanjut organ-organ tubuh secara keseluruhan menurun, terutama fungsi ginjal dan hati, yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Menurut Prasetyaningrum tahun 2014, masalah kesehatan yang sering muncul pada lansia adalah masalah hipertensi. Tercatat di riset kesehatan dasar Riskesdas pada tahun 2018, lansia berusia 55 hingga 64 tahun yang mengalami hipertensi mencapai 55,22%, usia 65 hingga 74 tahun mencapai 63,22%, dan pada usia lebih dari 75 tahun mencapai 69,53%. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan gerontik dengan masalah utama risiko jatuh Nyonya X pada pasien hipertensi di puskesmas? Tujuan umum. Tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah mampu menggambarkan asuhan keperawatan gerontik dengan masalah utama risiko jatuh Nyonya X pada pasien hipertensi di Puskesmas X. Yang kedua, tujuan khusus menggambarkan hasil pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi pada pasien hipertensi di Puskesmas X. D. Manfaat teoritis sebagai tambahan informasi tentang mencegah dan mengatasi hipertensi, terutama pada pasien, tentang mengatasi dan tata laksana hipertensi. Manfaat selanjutnya, 1. Bagi masyarakat, 2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, dan yang ketiga bagi penulis. Bab 2. Tinjauan pustaka. Poin A. Konsep lansia. Menurut World Health Organization (WHO), lansia yaitu seseorang yang telah memasuki atau berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan menua merupakan suatu proses yang terjadi secara alamiah dan tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Seseorang tidak akan langsung menjadi tua, namun akan melewati tahapan usia yaitu bayi sampai menjadi tua. Menurut Khalifah tahun 2016. Yang kedua, batasan lansia. Menurut World Health Organization (WHO) 2015 mengatakan bahwa lansia terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu usia pertengahan middle age, kelompok usia 45 hingga 54 tahun, lansia elderly, yaitu kelompok usia 55 hingga 65 tahun, lansia muda atau young old, kelompok usia 66 hingga 74 tahun, lansia tua old, yaitu kelompok usia 75 hingga 90 tahun, dan lansia sangat tua atau very old, usia 90 tahun ke atas. B. Konsep medis hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm/Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm/Hg pada
Ada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan tenang, menurut Kemenkes RI tahun 2014. Yang kedua, penyebab. Penyebab hipertensi dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi esensial atau primer adalah hipertensi yang saat ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam terjadinya hipertensi esensial seperti faktor genetik, stres, psikologis, serta faktor lingkungan dan diet, atau peningkatan penggunaan garam dan berkurangnya asupan kalium atau kalsium. Yang kedua, hipertensi sekunder. Pada hipertensi sekunder, penyebab dan patofisiologi dapat diketahui dengan jelas sehingga lebih mudah untuk dikendalikan dengan obat-obatan. Penyebab hipertensi sekunder diantaranya berupa kelainan ginjal seperti tumor, diabetes, kelainan adrenal, kelainan aorta, kelainan endokrin lainnya seperti obesitas, resistensi insulin, hipertiroidisme, dan pemakaian obat-obatan seperti kontrasepsi oral dan kortikosteroid, menurut Wijaya dan Putri tahun 2013. Yang ketiga, tanda gejala atau manifestasi klinis. Gejala-gejala hipertensi antara lain sebagian besar tidak ada, tetapi gejala yang sering muncul antara lain sakit pada bagian belakang kepala, leher terasa kaku, kelelahan, mual, sesak napas, gelisah, muntah, mudah tersinggung, sukar tidur, pandangan jadi kabur karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal, menurut Anam Hoirul tahun 2016. Yang keempat, patofisiologi. Mekanisme yang mengontrol kontraksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula di saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis, ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada saat bersamaan, ketika sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi, kelenjar adrenalin juga terangsang, mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal, menyebabkan pelepasan renin. Renin yang dilepaskan merangsang pembentukan angiotensin 1 yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2, vasokonstriktor kuat yang pada akhirnya merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal, menyebabkan peningkatan volume intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung mencetuskan hipertensi, menurut Asbiani tahun 2016. C. Konsep asuhan keperawatan gerontik dengan masalah utama risiko jatuh pada pasien hipertensi. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian meliputi anamnesis, riwayat kesehatan sekarang, dan riwayat psikososial dan spiritual. Kemudian ada pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan head to toe, mulai dari pemeriksaan kepala, mata, pemeriksaan hidung, pemeriksaan mulut, pemeriksaan telinga, leher, pemeriksaan dada, pemeriksaan inspeksi abdomen, pemeriksaan ekstremitas, dan pemeriksaan integumen. Kedua, diagnosa keperawatan. Risiko jatuh berhubungan dengan penyakit vaskuler, penggunaan alat bantu, gangguan fungsi kognitif, dan gangguan keseimbangan. Yang ketiga ada intervensi. Intervensinya manajemen lingkungan keselamatan dengan kode 6486 dan pencegahan jatuh dengan kode 6490. Yang keempat, implementasi. Menurut Cozier dan R tahun 2010, implementasi keperawatan adalah sebuah fase di mana perawat melaksanakan intervensi keperawatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan terminologi NICS, Nursing Intervention Classification, implementasi terdiri atas melakukan dan mendokumentasikan yang merupakan tindakan keperawatan khusus yang digunakan untuk melaksanakan intervensi. Dan yang kelima, evaluasi. Evaluasi keperawatan merupakan tahapan akhir dalam proses keperawatan. Pada tahap evaluasi ini dilakukan kembali pengkajian ulang mengenai respon klien terhadap tindakan yang sudah diberikan oleh perawat. Pada tahap ini dilakukan kegiatan untuk menentukan apakah rencana intervensi akan diteruskan atau dihentikan, menurut Simanulang tahun 2019. D. Konsep dasar jatuh. Definisi jatuh.
Jatuh merupakan masalah fisik yang terjadi pada lansia dengan bertambahnya usia, kondisi fisik, mental, dan fungsi tubuh lansia pun menurun, menurut Rudi dan Setianto tahun 2019. Kedua, faktor penyebab jatuh. Menurut Rudi dan Setianto 2019, lansia yang mengalami jatuh disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang ketiga, penilaian risiko jatuh. Lansia yang memiliki masalah kesehatan perlu dilakukan penilaian atau pengkajian risiko jatuh dengan menggunakan format Morse-Volkschahl atau MFS yang terdiri dari 6 variabel. Bab 3, metode studi kasus. Poin A, rancangan studi kasus. Karya tulis ilmiah ini menggunakan rancangan studi kasus deskriptif. Subjek studi kasus, subjek pasien yang memiliki diagnosa medis hipertensi yang beresiko jatuh. Untuk fokus studinya yaitu asuhan keperawatan gerontik dengan masalah utama risiko jatuh pada pasien hipertensi. Definisi operasional, variabel penelitian ini dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel. Yang E, tempat dan waktu studi kasus. Tempat dan waktu dilaksanakan studi kasus yaitu rentang bulan Desember sampai Januari di wilayah kerja Puskesmas X. Untuk metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penyajian data disajikan dalam bentuk narasi atau tekstual. Sekian presentasi proposal karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.